Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil hurril muhajjalin wa syafi'il mudhamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami'a qulubina li dzikrik wa a'inna 'ala syukrika wa husni ibadatik wahdi qulubana bil qur'anil 'azim wa bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah tabaraka wa taala berikan kemudahan untuk kita melaksanakan kewajiban zuhur berjamaah dan melanjutkan dengan mengisi waktu kita hingga paling lambat pukul 1 siang untuk merenungkan dan mempelajari hal-hal yang insya Allah bermanfaat buat kita sekalian. Di siang hari ini kita akan mengkaji dan membahas tentang tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Ya, tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Kita masih berada pada poin yang kelima tentang sunnah-sunnah ketika berdiri. Yang diantaranya adalah kemarin berdoa ketika takbiratul ihram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi bahwa daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati faridatan wa la tatawu'an illa syahida yadayhi ila sama yad'u thumma yukabbiru ba'du." Kata Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri untuk sholat baik wajib maupun sunnah kecuali beliau mengangkat kedua tangannya ke arah langit, ke atas ya. Kemudian dia dulu berdoa, kemudian baru bertakbir. Nah, di sini ya jelaskan nih bahwa berdoa sebelum bertakbir itu disyariatkan. Adapun seperti saya jelaskan kemarin, di antaranya yang wajib adalah membaca Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikan, anugerahkan untukku sebaik-baik sesuatu hal yang pernah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Lalu kemudian berta'awud sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Adhkar dari Imam Nawawi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan diri untuk berta'awud, ya, berta'awud ketika
sebelum melaksanakan takbiratul ihram bertaud minimal dengan baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu minimal ya. Kemudian membaca surah An-Nas. Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Adapun mengucapkan al-sholli tidak pernah diriwayatkan Nabi mengucapkannya. Paham ya? Namun ingat, tidaklah berarti Nabi tidak mengerjakan, terlarang bagi kita untuk melakukan. Ini kaidah ya. Ya, bahwa tidaklah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu terlarang bagi kita untuk mengerjakannya selama ya tidak ada dalil yang khusus yang melarang kita melakukan tersebut. Sebelumnya mungkin saya ingin sebentar mengingatkan, memberitahukan bahwa bisa dibeli ya buku tuntunan sholat menurut riwayat hadis, namun versi anak-anak ini ya. Cocok kan? Dibuat versi anak-anak untuk mungkin untuk anaknya, keluarganya atau hadiah untuk orang lainnya. Harganya 1 30.000, tapi kalau beli 2 50.000. Kalau yang ini kita baca sama Pak ini ya. Ini versi dewasa cuma versi pocket aja ya. Bisa dibawa kemana-mana ya, saku. Harganya saya belum tahu lebih berapa. Saya lupa belum tanya lagi. Baik. Kita sampai pada bab kelima, permasalahannya itu yang keenam, masalah memejamkan mata. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama masalah memejamkan mata. Jadi sholat begini. Ini bagaimana hukumnya sholat sambil memejamkan mata? Bagaimana hukumnya ini? Al-Imam Ats-Tsauri atau Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in meriwayatkan pendapat makruh hukumnya sholat dengan memejamkan mata. Alasannya karena menyerupai orang Yahudi, ya, menyerupai orang Yahudi. Ini saya insya Allah kalau ingatkan ya, saya ingin sekali mengangkat tema tradisi dan karakter Yahudi yang sekarang ada dipraktikkan di tengah-tengah umat Islam, bahkan menjadi simbol kebanggaan umat Islam. Ini kalau bisa nih DKM Masjid ingatkan saya nih, atau Akhi Angga ya, ingatkan saya ingin sekali mengangkat tema dari Al-Quran dan Sunnah tentang kebiasaan atau karakter umat Yahudi yang berlaku di tengah-tengah umat Islam, bahkan jadi kebanggaan. Nah ini kan sekarang masuk nih masalah riwayat tentang makruh memejamkan mata dalam sholat. Mengapa? Karena menirukan umat Yahudi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Al-Imam Malik ya, Al-Imam Malik menjelaskan bahwa tidaklah mengapa memejamkan mata dalam sholat. Ya, mengapa? Karena alasannya di bawah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa hadis yang digunakan sebagai dalil makruh memejamkan mata karena serupa dengan umat Yahudi, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Gitu. Jadi tinggal pilih ya. Tadi riwayat daripada siapa? Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan bahwa makruh hukumnya memejamkan mata karena ada sebuah hadis tentang masalah memejamkan mata dalam sholat itu menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Kemudian Imam Malik sejalan dengan Al-Baihaqi sebagaimana dijelaskan dalam ucapan atau riwayat dari Al-Imam Al-Baihaqi, penjelasan dari beliau bahwa memejamkan mata yang dikatakan itu makruh tidaklah benar. Jadi memejamkan mata tidak mengapa. Ya, karena apa? Hadis yang digunakan untuk kemakruhan memejamkan mata hadisnya lemah, jadi tidak bisa digunakan. Bapak nggak punya bukunya? Itu ada bukunya. Ini nggak apa nih? Tolong dikasih pinjam bapak. Kalau yang mau beli yang ini pak, yang ini. Kalau yang kopian ada. Tinggal bayar hotel tadi aja. Berapa terserah.
Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi, ini seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ya, berpendapat memejamkan mata tidak makruh, sama dengan di atas ya. Apalagi bila dapat menghantarkan kepada kekhusyuan. Jadi kalau dengan memejamkan mata itu tambah khusyuk, itu maka bagus. Bukan lagi makruh, bukan juga terlarang, malah bagus, ya. Sebagaimana kemarin telah kami jelaskan bahwa riwayat hadis yang sahih daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah meminta Aisyah untuk mengganti gorden, ya, atau apa namanya, tirai di kamarnya, karena tirainya ada gambar-gambar yang kata Rasulullah mengganggu sholat beliau. Jadi suruh ganti yang polos-polos aja. Nah ini bisa berlaku nih. Kalau kita teman depan kita pakai baju ada gambarnya, gambar slash atau gambar apa, atau mungkin batik-batik, atau mungkin kotak-kotak, atau garis-garis yang membuat kita terganggu kekhusyuan, itu boleh kita pejamkan mata kita agar lebih kita bisa meresapi bacaan yang kita baca. Yang itu semua dapat menghantarkan kepada kekhusyuan. Baik, kemudian lihat pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim berpendapat apabila beliau menjelaskan secara rinci, apabila membuka mata tidak mengurangi kekhusyuan, maka lebih utama membuka mata. Jadi kalau membuka mata tidak mengurangi kekhusyuan, lebih baik membuka mata. Kenapa? Karena mata ikut beribadah alasannya. Mata ikut beribadah dengan apa? Menyaksikan umat Islam yang berjamaah, menyaksikan mihrab atau arah kiblat tempat kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi kalau sholat di mana? Di hadapan Ka'bah, melihat rumah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kalau memang tidak mengurangi khusyuan, maka lebih utama membuka mata. Sedangkan apabila membuka mata mengganggu kekhusyuan karena ada pengganggu di depannya, maka menutup mata lebih utama. Nah, gitu kan? Intinya tentu. Kemudian berdoa sebelum takbiratul ihram. Gambarnya bisa dilihat ya. Namun tetap ya, ini masalah pandangan mata, tapi mata tetap lebih utama diarahkan kemana? Ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud. Baik, mungkin dan itu lagi dia dipakai berdua. Ini kan kali sama ini sama bapaknya dari apa? Nanti tinggal balikin aja. 10.000. Baik ya, sudah paham kan ya? Ini masalah gambar sudah bisa dilihat kan? Gambarnya ya. Masalah pandangan matanya kemana, kemudian masalah pakaian kemarin udah dijelaskan ya, masalah apa? Isbal. Baik, tema yang bab yang ke-6, takbir dan mengangkat dua tangan. Nah, ini biasanya kadang jadi apa nih, polemik nih di tengah-tengah kita nih ya. Kita bahas sekarang riwayat masalah mengangkat tangan, termasuk nanti bab 7 meletakkan tangan. Sekarang masalah mengangkat tangan dulu. Baik. Kadang ini jadi sebuah simbol. Ini kan kita nih ya, subhanallah, masih terjebak dengan apa? Islam itu suatu hal yang bersifat simbolik. Dan Islam itu adalah keimanan dalam hati, ketakwaan dalam jiwa yang berpancar lewat ucapan dan ulang kita. Itu Islam. Kalau Islam selalu didefinisikan dengan hal-hal yang simbolik saja, nah, bagaimana dong nih? Nah ini lihat kita masuk sekarang nih. Masalah takbir saja. Kalau tangannya udah angkat tangannya lain, dianggap beda aliran. Nah, ini gimana ini? Sekarang kita jelaskan riwayatnya ya. Kecuali kalau nggak ada pun juga apa-apa caranya. Nggak angkat tangan juga boleh kok. Baik ya. Yang pertama diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbir lirruku' wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa yaqulu sami Allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fis sujud." Baik.
Ya. Ini pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berbagai riwayat posisi mengangkat kedua tangan, bahwa mengangkat dua tangan sejajar dengan dua pundak. Mana dalilnya? Tadi ini. Rafa'a yadayhi hatta yakuna, Rasulullah mengangkat tangannya hatta yakuna, sehingga ada kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar. Hadwa itu sejajar, tangannya sejajar dengan dua pundak. Mana pundak? Pundak. Ya, jadi mengangkat tangannya sejajar dengan pundak. Ya, perhatikan ya. Nih, dengan pundak. Berarti kalau lihat orang angkat tangan segini, ada nggak dalilnya? Ada. Mana? Hadis Bukhari, riwayat sahabat Abdullah ibn Umar. Bahkan beliau menjelaskan Rasulullah melakukan hal itu, mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak ketika takbiratul ihram. Satu. Kedua, ketika yukabbir lil ruku, untuk ruku. Ketiga, ketika bangkit dari ruku, namun membacanya sami Allahu liman hamidah. Jadi paham? Jadi pertama Rasulullah angkat tangannya ketika takbir Allahu Akbar. Kemudian sejajar mereka kapan? Ketika ruku Allahu Akbar. Kemudian kapan lagi? Ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Ya, cuma sami Allahu liman hamidah. Tidak baca takbir, tapi baca sami Allahu liman hamidah. Nah, di sini ada riwayat di Bukhari ini, ada riwayat yang jadi khilaf antar ulama atau antar dua kelompok Islam. Di situ tambahannya apa? Wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan Rasulullah tidak melakukan itu dalam sujudnya. Sedangkan di kalangan Syiah mereka bertakbir termasuk angkat tangan ketika sujud. Paham maksudnya? Kan sami Allahu liman hamidah. Kemudian kan turun ya kemana? Sujud. Kemudian bangun dari sujud. Mereka orang-orang kalangan Syiah itu Allahu Akbar, angkat tangan juga. Dan sini ada penjelasan dalam riwayat Bukhari, ada wala yaf'alu dzalika fi sujud. Di sini yang terjadi pertentangan. Paham ya? Tapi ingat ya, ini kan berdasarkan riwayat hadis. Saya paham? Jadi bukan sunnah yang disepakati. Ini riwayat hadis, karena hadis ini juga harusnya bersifat ahad, tidak mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh perseorangan sahabat. Jadi ketika kita melihat ada orang yang ketika sujud, bangun dari sujud bertakbir lagi Allahu Akbar, angkat tangannya, ya jangan kita permasalahkan. Boleh paham ya? Namanya juga riwayat hadis. Kemarin sudah saya jelaskan detail berulang-ulang masalah bedanya sunnah dengan riwayat hadis. Ya, berbeda ya. Baik. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua telinga. Ya, dua telinga. Baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Malik ibn al-Huwairith. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' fa qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Lihat, ini dari kita langsung aja udah ada dua sahabat meriwayatkan hal yang berbeda. Bisa paham? Ya, ini makanya kita nggak boleh sembarang menjas orang. Hadisnya sama-sama sahih, ada di Bukhari, yang satu ada di Muslim. Nah, ini judul saya bilang, beliau menulis indah sekali di judulnya, tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Jadi daripada judul yang ini, maaf ya, judul apa namanya, panduan sholat menurut sunnah yang sahih, saya tuh kurang apa namanya, kurang seret. Karena definisi sunnah dengan hadis itu berbeda. Sunnah itu suatu toladan yang disepakati oleh seluruh kelompok Islam bahwa Rasulullah melakukan hal itu. Contohnya, sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak mazhab lain yang bilang sholat zuhur 4 rakaat? Ada nggak? Bisa nggak temukan riwayatnya Rasulullah pernah zuhur 1 rakaat? Pernah nggak? Nggak pernah. Itu namanya sunnah. Tapi kalau hal yang penting kayak gini, hal yang satu sahabat dengan sahabat bisa berbeda, ini namanya baru sampai riwayat hadis.
Bila hadisnya sahih, bukan hadis palsu, maka dapat diterima, tapi jangan jadikan sebuah barometer menyalahkan yang satu, membenarkan yang lain. Paham ya? Ini sebab dari kita harus belajar ini udah ada beda sebenarnya. Yang tadi sahabat Abdullah bin Umar ya meriwayatkan Rasulullah angkat tangan setinggi pundak. Lalu sekarang Malik ibn Huwairi meriwayatkan Rasulullah mengangkat sejajar dengan telinga. Nih segini. Ini biasanya kalau kita dari kecil dia begini nih, malah sama guru kita ajarin taruh sini ya, tangan taruh di bawah apa namanya nih? Apa namanya? Cuping. Hah? Anting. Apa sih? Ayo, apa bahasa sini? Daun telinga. Bukan daun telinga, kayak segini. Ini namanya apa nih? Pucuk. Pucuk. Kalau Jawa ada istilahnya kalau Jawa. Kalau ini ya istilahnya semangat segini. Allahu Akbarnya sampai segini. Baik, ini riwayat daripada Muslim. Kemudian ada sekarang yang ketiga, mengangkat kedua tangan lebih tinggi dari dua telinga. Oh, lebih tinggi nih. Ini riwayat diriwayatkan siapa? Wa'il ibn Hujur. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta takada ibhamahu tuhadiya syahmatai udhunaihi. Ya, Rasulullah ini kalau mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram, ini mengangkat ke mana? Mengangkatnya lebih tinggi dari dua telinga. Ya, jadi Allahu Akbar di atas telinga ini. Kalau dari sini, ini akan lagi dari mana? Lebih dari atas telinga kita. Nah ini Wa'il bin Hujur. Tolong di tadi kasih tanda petik nih. Ini Wa'il bin Hujur nih yang nanti akan ada kajian kita di ujung perihal masalah gerak-gerakin tangan. Ya akhirnya nanti jadi masalah ribut antara satu dengan lain. Yang nggak gerak-gerakin katanya bid'ah. Bilang enggak, yang gerak-gerakin itu bid'ah. Nanti gimana nih? Ini nanti semua bermuara dari Wa'il bin Hujur. Sedikit aja sebelumnya tentang biografi Wa'il bin Hujur ini siapa? Wa'il bin Hujur ini sahabat pendatang dari Yaman dan tidak tinggal di kota Madinah bersama Nabi. Tidak. Beliau hanya datang, masuk Islam, pulang ke negerinya menyebarkan Islam lagi, menyampaikan dakwah Islam, kembali lagi bertamu berkunjung, lalu pulang lagi, begitu aja kerjanya. Tidak ada tinggal di kota Madinah. Mengerti ya? Nah, kenapa? Nanti ada kajian tentang hal ini. Yang penting sedikit biografi tentang Wa'il bin Hujur. Beliau ini pendatang, ya, bukan sahabat yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang diberikan kabar gembira mendapatkan surga. Ya, baik. Dan kemudian riwayat yang selanjutnya, riwayat dari Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Ya, mengangkat kedua tangan setinggi dada. Nah, ini juga ada riwayatnya. Coba tuh. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah juga. Ya. Semangat ini ya. Mana dada itu? Mana sebut dada? Dada ya. Ini. Gitu ya. Kayaknya sih, masa salah sih. Mana sebut dada? Dada itu sini sampai tulang yang menonjol itu namanya dada. Ya, nanti ada kaitan juga sama itu. Jadi semangat angkat ya. Allahu Akbar. Ada pernah angkat satu itu? Pernah lihat? Sering. Ada riwayatnya? Ada riwayatnya? Ada. Bahkan riwayatnya bukan di Bukhari, bukan di Muslim, adanya di Abu Dawud. Ini yang pada subhanallah kebetulan yang begini nih yang nyalah-nyalah mulu nih. Subhanallah, itu banyak teman-teman yang memilih riwayat ini nih, padahal riwayat bukan ada di Bukhari Muslim. Di Bukhari semana? Satu pundak. Di Muslim semana? Sejajar dengan daun telinga. Coba tuh. Malah di Abu Dawud ini yang ada di sini.
Ya, nanti ya ada Salas itu. baik. Sekarang cara mengangkat kedua tangan. Cara gimana nih? Apakah Allahu Akbar? Ya, ataukah Allahu Akbar? Atau gimana nih? Ada riwayatnya. Yang pertama, membuka jari dengan tidak perlu merendahkan dan tidak terlalu merapatkan, serta menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata nashara asabi'ahu nashran. Baik, ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk sholat, beliau merenggangkan jari-jarinya, tapi tidak melebarkan. Ya, karena kagum, dengan segini, normal aja, natural, tidak begini, tidak juga merapatkannya, tidak juga menggenggamnya, ya, atau tidak mengangkat sebagai jarinya. Tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana? Nasyara asabi'ah, sedang aja, natural. Dan ingat, poin yang keduanya bagaimana? Mengarahkan telapak tangannya ke arah kiblat. Ya. Jadi bukan begini. Bukan. Ya. Bukan Allahu Akbar, bukan. Walaupun ada diriwayatkan dari pengikut Imam Malik bahwa Rasulullah diriwayatkan ketika bertakbir dalam salat, takbiratul ihram salat itu mengangkat kedua tangannya seperti hendak memotong. Allahu Akbar. Nah, ini apa hikmahnya kata mereka? Hikmahnya karena sebagai sebuah isyarat memutus hubungan di antara kita dengan selain Allah. Kenapa nih? Sudah masuk dalam kondisi, posisi, tempat kita membuka hubungan dengan Allah. Jadi yang lain gambarannya. Ya. Nah, tapi nggak usah salahin juga kalau ada orang begini. Allahu Akbar. Ya, baik. Bahkan ada riwayat ya bahwa diriwayatkan tidak mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar. Ya. Jadi mau angkat tangan segini silahkan, nggak mau angkat tangan silahkan, angkat setinggi telinga boleh, pas dengan apa nih gendam daun telinganya, petilan daun telinga boleh, kemudian satu sedada silahkan, ya mau seperti orang-orang pengikut mazhab Malik Allahu Akbar silahkan, mau mengarah kiblat itu yang lebih baik karena kan kita sholat semua dianjurkan mengarah ke arah yang satu, yaitu kiblat kita, yaitu ke arah Ka'bah, termasuk kaki kan. Kemarin tuh kan jangan sampai lupa, kaki juga arahkan ke arah kiblat seperti ini lurus. Setelah kiblat sana bukan begini. Ayo, miring kan? Ada orang yang satu begini kan? Banyak nggak begini? Banyak begini. Allahu Akbar. Makanya saat jalannya dipegang jalannya. Oh, sebelah, sini sebelahnya. Tapi kalau biasa lurus ke arah kiblat, insya Allah jalannya juga lurus. Untung laki-laki kalau perempuan ngegang, wah, ada yang lain gitu ya. Baik ya. Dan sekarang yang ketiga, mengangkat dua tangan dilakukan pada 4 waktu atau 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Perhatikan, tasyahud awal di sini dimaksudkan adalah tasyahud bagi si musalli, orang yang mengerjakan sholat, bukan karena mengikut imam. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau kita yang disunahkan itu mengangkat tangan kalau sholat zuhur ketika kita bangun dari tasyahud awal mau ke rakaat ketiga, paham ya? Habis tasyahud awal bangun untuk rakaat ketiga itu disunahkan mengangkat tangan. Tapi kalau dari pertama, kedua, dari ketiga, keempat tidak. Maksudnya gini, disunahkannya angkat tangan itu ketika bangun dari tasyahud awal setelah mau bangun kedua, ya. Sunnah kita Allahu Akbar, gitu ya. Tapi kalau dari pertama kedua, naik kedua, dari
ketiga naik ke 4, ya, itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Paham ya? Jadi intinya dari ganjil ke genap tidak disunahkan angkat tangan. Dari genap ke ganjil disunahkan. Ya. Nah itu tapi bagi si orang, misalnya kita terlambat ikut imam, anggaplah kita datang pas rakaat kedua. Si imam berarti terlambat tasyahud awal. Baik kita datang ke rakaat kedua atau nyampe di sini imam sudah tasyahud awal. Ya berarti Anda pertama atau kedua itu? Anda pertama atau kedua? Kalau ikut rakaat kedua Anda pertama, tapi bukan milik Anda tasyahudnya, tapi karena ikut dengan imam. Maka ketika imam bangun, Allahu Akbar, Anda tidak usah berangkat tangan ketika takbirnya, cukup ikut Allahu Akbar, Akbar. Nanti ketika tasyahud awal milik Anda, barulah bangun dari situ mengangkat kedua tangan. Bisa dipaham ya? Tapi ingat ya, ini sunnahnya saja. Jadi kalau tidak dilakukan, tidak batalkan sholat, tidak dapat dosa, tidak apa. Paham ya? Ya kalau ente nggak takbir tadi, berarti ente tidak ikut sunnah, berarti ente bid'ah. Salah juga. Ya, awas ini ya, perlu dipahami nih. Yang keempat, riwayat tentang waktu takbir dan mengangkat tangan. Ini sekarang gimana nih? Masalah takbirnya, jadi Allahu Akbar baru angkat tangan, ataukah barengan Allahu Akbar, ataukah bagaimana? Ini yang terjelaskan. Yang pertama, mengangkat bersamaan dengan takbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Terlihat ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan juga dari mana? Dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Kapan itu? Bersamaan dengan takbir. Jadi begini, namanya bersamaan awalan wa akhiran. Jadi mengangkat tangan bersamaan dengan Allah dan meletakkan tangan bersamaan dengan bar akbar. Jadi gini, Allahu Akbar, A-nya mengangkat, barnya meletakkan. Gitu, ya. Mau pilih mana tapi mau campur-campur boleh nggak? Boleh. Campur bagaimana? Allahu Akbar. Kan siapa tadi? Yang pertama kan riwayatnya Abdullah bin Umar. Oh, saya mau campur sama riwayatnya Malik bin Khawarizm, boleh nggak? Boleh. Nggak dilarangkan. Maknanya apa? Milihnya riwayat yang tadi Muslim, Rasulullah ngangkatnya sampai ke apa namanya ini pentil daun telinga, tapi ikut riwayatnya Abdullah bin Umar berbarengan, boleh nggak? Boleh aja, nggak dilarangkan. Ya, Allahu Akbar. Jadi A-nya bareng angkat tangan, bar-nya bareng meletakkan tangan. Yang kedua, riwayat dari Muslim, tapi yang artinya dari Abdullah bin Umar juga. Tuh. Tadi yang pertama bareng riwayat Abdullah bin Umar, riwayat oleh Bukhari. Sekarang yang kedua riwayat Abdullah bin Umar, tapi riwayat oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Lihat. Kapan? Ngangkat tangannya sebelum takbir. Ngangkat tangannya sebelum takbir. Jadi gini. Angkat tangannya sebelum takbir. Allahu Akbar. Tuh. Ngangkat tangannya sebelum takbir. Jadi udah sampai di tengah-tengah baru Allahu Akbar. Silakan lagi kan yang bagaimana? Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau nyalahin orang bagaimana? Lewat banyak, ya. Dan tidak ada penjelasan yang tegas masalah hal ini. Karena di bagian yang remeh-remeh saja, kecil-kecil dari bagian sholat, bukan hal yang apa namanya? Yang pondasi, bukan. Ya. Baik, kemudian bertakbir sebelum mengangkat tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Bertakbir sebelum mengangkat tangan. Jadi gimana? Allahu Akbar. Baru tangan. Ya, mau pilih yang mana? Boleh semua, ada hadis semua.
hadisnya pun tidak ada yang palsu. Namanya juga riwayat hadis. Paham ya? Tapi takbirnya sunnah. Paham gak nih? Takbirnya sunnah. Karena Rasulullah, semua sahabat melihatkan cara sholat Rasulullah, itu Rasulullah bertakbir ketika di awal sholat. Tapi masalah yang bedanya tata caranya saja. Kalau kita melihat gawat enak, wah itu enak bener. Tapi yang tadi digambarkan oleh orang-orang yang tangan diputar-putar itu saya nggak tahu kayak itu. Jadi yang begini, atau yang kayak orang apa main kungfu, Akbar. Ada benar nggak? Iya benar. Benar ya? Kepukul. Sampai ambil tempat loh ini. Kayak orang apa? Ambil napas semua itu, ya. Akbar. Katanya dadanya sampai kayak gini. Itu ada yang gelarnya itu sunnah, tapi kalau nggak begitu bid'ah. Allah Akbar. Dari mana ini seperti ini? Kira-kira saya mau tanya, Rasulullah ini pemimpin umat, kira-kira yang hal yang begini-gini sampai didetail nggak sih? Sampai harus begitu apa nggak sih kira-kira? Toh urusan yang lebih vital, yang lebih penting, yang lebih prioritas kira-kira banyak kan? Banyak perjuangan umat, bagaimana Islam dikenal oleh saya. Masa yang mengingat jadi hal yang jadi meributkan? Karena ada katanya, ada riwayat Rasulullah katanya bertakbir itu seperti orang yang sedang mengatur nafas. Oke dah, anggap itu hadisnya sahih buat ente, silakan deh. Tapi kayaknya nggak begitu amat kali ya. Akbar. Sampai begitu. Tarik, dorong dulu. Sampai segitu ya. Baik. Catatan, takbir pada awal salat dinamakan takbiratul ihram, sedang pada gerakan peralihan salat dinamakan takbiratul intiqal. Gambarnya ada ya, silakan lihat saja. Baik, tuh. Cara tangannya pun ada, gambarnya jelas. Ya. Ini Pak DKM, Pak Dani, kalau bisa di copy dong di ruangan kantornya Pak Faizi, digedein. Ada apa Faizi? Jadi gede segini nih gedenya. Gedein. Tempel tuh di luar, ya. Bilang yang nggak boleh hanya satu. Nah, jelas ini. Yang nggak boleh salah hanya satu, yang lain benar. Jadi yang mulainya itu yang lain ini semua tidak ada yang bid'ah. Nah, gitu ya. Semua boleh dilakukan. Baik. Nah, sekarang ini nih yang jadi masalah sekarang nih. Masalah meletakkan tangan. Lihat sebelum kita bahas hadisnya, lihat tuh gambarnya. Lihat gambarnya ini. Semua boleh nggak? Yang nggak boleh berapa? Satu. Yang bagaimana? Yang ini aja. Nah ini nggak boleh. Ya, subhanallah. Kita gara-gara meletakkan tangan ribut, nggak mau salaman, nggak mau tegur-teguran. Padahal riwayat hadisnya banyak. Yang nggak boleh cuma satu nih. Ini sepakat ini bid'ah nih. Yang ini, gimana? Yang bid'ah. Yang di bid'ah ini. Kenapa bid'ah? Karena tidak sejalan dengan Al-Quran. Sudah pasti, nggak sejalan dengan sunnah. Sudah pasti. Mengapa? Karena sholat itu menggambarkan ketawaduan kita di hadapan Allah. Masa sholat begini? Ada orang tahu begini? Ada orang tahu begini, Pak? Pak Badata kira anak-anak buahnya ini datang ke ruangan nih berani. Mohon maaf. Ada orang gitu kira-kira? Nggak ada kan? Nggak mungkin orang menundukkan kepala hormat, tawadhu, tapi tangannya begini. Nggak ada. Ini menandakan kesombongan. Ini yang bid'ah nih, salah satu aja. Yang lain nggak ada bid'ah. Ya. Baik, riwayat dari mana? Kita baca. Yang pertama, masalah meletakkan tangan. Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita baca teks Arabnya dikit ya, biar sedikit jelas masalah bedanya. An Sahlin ibn Sa'din qala kana nasu. Ada orang-orang yu'maruna diperintahkan untuk an yadh'ar rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi yusra fis shalah. Diperintahkan orang-orang, ini tidak jelaskan siapa yang memerintahkannya, untuk meletakkan tangan kanannya di atas dhira'. Dhira' kan dhira'. Sekarang dulu nih. Dhira'ahu yusra fis shalah. Nah, ini yang jadi beda pendapat di sini. Ya. Dhira' itu dalam bahasa Arab mulai dari ini pergelangan hingga siku. Ini namanya dhira'. Makanya dalam bahasa Arab banyak hitungan satu dhira'. Mana itu
segini tidak. Segini tidak. Nah, bahasanya saja meletakkan tangan kanan di dhira. Tidak jelaskan di riwayat ini apakah di pangkal dhiranya ataukah di ujung atau siku dhiranya. Perhatikan ya. Jadi wajarlah kalau ada orang yang memahami hadis ini meletakkannya ada yang di sini, ada yang di sini. Pernah tidak orang begini? Pernah nggak ada begini kan? Jangan semua dari cara memahaminya. Bahasanya saja meletakkan tangan kanan di atas dhira kiri. Dhira mana? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Jadi ada orang sholat di tangannya, monggo di sini silakan. Jangan bid'ah bid'ahin. Ini yang penting nih. Mulut kita jaga. Jangan bid'ah bid'ahin orang. Ya, perhatikan ini. Nah, ini riwayat yang secara umum nih meletakkan di atas tangan kiri. Tapi tidak ada riwayat meletakkan tangan kiri di atas dhira kanan. Gini nggak ada. Ini ada nih. Insya Allah dia putar-putar jari di kitabnya orang sunnah sih nggak bakal ketemu nih. Taruh tangannya di sini nggak ada. Ya, yang ada tangan kanan di atas kiri. Mau di sini nanti ada penjelasan riwayat lagi yang lain. Mau di sini atau ini kan versi Bukhari ya, riwayat Al-Bukhari. Baik. Perhatikan di sini penjelasannya. Perhatikan ya doa artinya meletakkan. Perhatikan. Makanya ada orang yang hanya nggak dipegang tapi ditaruh doang. Ini perhatikan ini lafaznya lewat ini ya doa. Ya doa meletakkan. Kalau bahasa kita naruh. Ya, perhatikan ya, bukan megang tapi meletakkan. Beda nggak? Megang atau meletakkan? Beda. Baik, sekarang riwayat kedua. Baik, riwayat yang kedua. Tapi kalau ini yang kedua ini batas ya, batas menaruhnya yaitu meletakkan tangan kanan di atas pergelangan dan lengan kiri. Ini dari mana riwayat ini? Perhatikan. Ini kan bahasa naruh. Sekarang naruh di mana? Meletakkannya di mana nih? Tadi kan dhira kan ya? Dhira itu ada apa? Apa namanya ini? Ini lengan apa sih? Apa nih namanya? Lengan ya? Atau dhira ya? Tadi kan pertama riwayat Bukhari itu meletakkan tangan kanan di atas dhira atau lengan kiri. Kemudian ada penjelasan sekarang memegang. Ini riwayat dari mana nih? Ini riwayat dari An-Nasa'i dari Alqamah ibn Wa'il. Ya, Alqamah ibn Wa'il, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah, kalau berdiri dalam salat, qabada bi yaminihi ala shimali. Ini sekarang qabada, tadi ya doa. Sekarang qabada artinya megang. Tadi kan wa doa atau ya doa artinya apa? Meletakkan. Kalau sekarang nih memegang. Kalau tadi ditaruh doang, sekarang dipegang. Dipegangnya mana? Kalau tadi kita gabungkan dengan riwayat yang pertama, kalau dibilang dhira nggak dijelaskan pangkal atau ujungnya, berarti boleh megang di sini, boleh meletakkan di sini. Boleh megang di sini, boleh meletakkan di sini. Berarti ini Islam indah sih kalau gini. Islam indah nggak kira-kira? Ya Allah, ini kita hidup gara-gara gini doang. Bagaimana ceritanya sih? Ini baca apa nih riwayat segitu banyaknya? Ini ombak, oh ini guru saya, syekh saya mensahihkannya. Oh tidak, ini yang boleh pakai karena guru saya menggaibkannya. Ya Tuhan, masalah pentasihkan riwayat, pendhaifan riwayat itu sifatnya subjektif dan relatif. Perhatikan ini ya, ini bukan satu hal yang pasti. Jangan kita mengklaim kita yang paling benar ketika ada pendapat lain yang berkembang di tengah-tengah kita. Kecuali ada ketegasan dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir, kita harus tunduk sam'atan wa ta'atan. Begitu. Boleh dipahami nih? Ya, baik. Sekarang ada riwayat dari Abu Dawud dari Asim ibn Kulayb qala thumma yada'a wa do'a yadahu yumna ala dhahri kafihil yusra warusuk wasa'id. Nah ini sekarang riwayatnya detail nih, riwayat Abu Dawud. Bagaimana? Perhatikan.
Tsumma wadu'a, kemudian meletakkan Rasul yadahul yumna, tangan kanannya, ala dhahri kaffihi al-yusra warusla wasaid. Rasulullah meletakkan tangannya di atas, perhatikan, di atas permukaan telapak tangan kiri, kemudian antara rusuk pergelangan, wasaid dan lengan. Tuh, jadi sekarang ini jelas ini, detail nih. Riwayat apa nih? Riwayat Abu Daud. Jadi bagaimana naruhnya? Naruhnya di antara permukaan atau punggung pergelangan tangan kiri, warusum, apa namanya nih? Pergelangan, wasaid dan lengan. Jadi pegangnya atau naruhnya di sini. Tuh. Paham ya? Di sini. Ini pun ditaruh. Jadi gabungin antara ini, tiga dapat semua. Ya, paham ya? Ini pun riwayat Abu Daud meletakkan. Jadi begitu tuh. Ada riwayat lagi satu dari Tirmidzi memegang. Tuh. Kan banyak riwayatnya. Apa yang begini? Ente mau megang begini? Monggo. Mau taruh doang? Silahkan. Mau taruh di sini? Boleh. Taruh di sini? Silahkan. Enak aja Pak. Dan ini masalah megang dulu nih, bukan letakkan di mana megangnya atau meletakkan tangannya, bukan tempatnya. Nanti ada di sini tempatnya. Baik. Sekarang yang kedua, berbagai riwayat tentang posisi meletakkan tangan. Oh, ini yang disebut nih. Wah, itu aliran beda nih. Kalau di sini kita alirannya apa nih? Al-hidayah. Jadi semua riwayat kita pakai selama membawa kepada hidayah. Udah begitu aja, ya kan? Pertama, pada dada. Kedua, di atas dada. Ketiga, di atas pusar. Keempat, di bawah pusar. Kelima, lepasin tangan. Siapa yang pakainya? Oke, mari kita lihat. Perhatikan ya, ini ada dada, ada di atas dada. Dada itu, sodrun itu dalam bahasa Arab tulang yang nonjol di bagian apa namanya nih, depan ketika kita rebahan. Jadi begini, mungkin boleh pinjam satu orang. Fadli, ada biar nggak ngantuk. Fadli sebentar, buat contoh. Nah, kan akhirnya kan maju, kan depan kan. Kenapa saya pilih Fadli? Ini bukan mengerti orang, karena pakai kaos jadi gampang kan ya. Nih, ini yang namanya dada itu tulang di bawah sadar, di bawah buah dada. Ketika Pak, ini itu mana ketika rebahin ini. Nah, itu enggak usah ini aja. Nah, ini yang menonjol, tulang yang menonjol ini namanya sodrun nih. Tulang ini. Tuh, ini namanya sodrun nih. Pas pertemuan ini namanya sodrun. Jadi kalau meletakkan di dada berarti di sini letaknya. Ya, kalau di atas dada berarti di sini. Paham ya? Nah, jadi yang pertama di mana? Di dada. Oke, cukup. Ini kan bangun itu. Ya, jadi mana? Di sini nih. Kalau tadi kali gemuk deh, kalau itu kelihatan ya. Kalau saya kan kurus nih. Ya di sini dituangin ya. Jadi kalau kita ketika begini nonjol nih, ini namanya tulang dada nih. Nah, ini meletakkan tangan di mana? Riwayat yang pertama. Ini yang pertama riwayat daripada siapa? Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya. Jadi di mana tangan di sini? Nah, dada nih. Dada ya. Di dada, di tulang di bawah buah dada namanya. Ini namanya buah dada, namanya stadium. Stadium ini buah dadanya. Baik. Kemudian di atas dada berarti di sini. Enak kan? Ada yang begini tangan-tangannya? Ada kan? Saya. Baik. Di atas dada. Kemudian di atas pusar. Mana pusar? Ini pusar nih. Tapi di atasnya, bukan di pusarnya nih. Ya. Di atas pusar. Ya, di atas pusar di sini. Tuh. Bagaimana so? Ada riwayat yang keempat di bawah pusar. Ini udah ngantuk. Sangat ngantuk kan ya. Nah, riwayat yang dipakai oleh mazhab Imam Malik dan kelompok Syiah, ya, mazhab Syiah itu dilepaskan, namanya irsal. Maka jangan kalau ada melihat orang Allahu Akbar. Ada riwayatnya. Ini riwayatnya di kitab Ahli Sunnah, bukan di Ahli Syiah. Cuman ini dipakai, diamalkan dari Ahli Sunnah oleh mazhab Malik di Maghribi, di Maroko,
di Mesir banyak madzhab Maliki pakai ini. Kemudian di kalangan Syiah di Iran itu Allahu Akbar seperti ini. Nah, jadi kalau lihat ada teman besok sholat tangannya Allahu Akbar, jangan bilang Syiah, itu juga sunnah. Gitu ya. Paham ya? Jangan menyimpulkan jangan menjadikan Islam itu dari lihat di mana? Dari simbolnya, jangan. Ya. Baik, cuma yang saya tidak temukan ini, saya pelajari hati nggak ketemu nih. Yang di atas dada nempel dagu nggak ketemu. Ada mungkin kan? Iya, pernah lihat. Apa nempel dari apa? Kedinginan. Ada betul. Jadi sambil sholat itu dagu itu tempel sama ini. Kalau begini kayaknya nggak lemah banget itu katanya. Ya, ini saya terus terang belum ketemu ini riwayatnya. Jadi di atas dada ada, tapi nempel dengan dagu di sini ketemu riwayatnya. Ya, Allah kalau minggir teman yang ada yang begitu, itu baik. Yang minggir Ustaz? Hah? Yang minggir gitu? Nah, sekarang yang minggir gimana? Ini ada yang minggir mana? Sekarang sedikit ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi mereka ini meletakkan tangannya di tempat jantung berdetak. Jantung berdetak, di mana jantung? Silakan. Ya. Kenapa ingin menaikkan riwayatnya nih? Karena apa fadilahnya? Kata ulamanya agar hati kita menyatu dengan sholat kita. Jadi biar nggak banyak goyang-goyang yang lain, cukup diinikan dengan ditekan dengan tangan ketika meletakkan tangan ini agar menyatu dalam sholat. Kan hati kan goyang-goyang terus, jantung berdetak terus, jadi ditahan dengan tangan ketika sholat. Itu riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ya, gitu ya. Jadi ada orang boleh pakai, silakan aja. Ya. Nah, tapi kalau terlalu khidmat enggak pakai. Oh, enggak juga. Ya, berarti kan terlalu minimal kan jauh dari kiblat. Kita sunahkan semua mengarah ke arah kiblat. Kita sunahkan kita. Baik. Hal yang dilarang alias bid'ah. Udah dikatakan boleh nih. Apa itu bertolak pinggang? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Bahkan riwayat ini riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah dengan bahasa naha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalliya ar-rajulu muhtadiran. Nabi melarang seseorang sholat muhtadiran dengan bertolak pinggang. Dan ini bahasa naha nih, melarang. Berarti ada apa? Ada dalil khusus tentang pelarangan. Maknanya bila kita melanggar berarti kita bukan lagi berseberangan dengan hadis, bukan lagi berseberangan dengan sunnah, bahkan bid'ah. Lihat maksudnya bid'ah. Bagaimana sholatnya dengan bertolak pinggang? Tuh. Ini besok ada gini besok. Ada yang kira-kira besok. Nanti pakai dari satu ini. Kalau lihat ada bidah nih. Nah, ada riwayat-riwayat. Maaf ini, ada riwayat yang berkenaan dengan jenggot. Ya, yang ada riwayat ini dikumandangkan kalau orang sholatnya tidak berjenggot, itu sholatnya ahli bidah. Dari mana hadis? Waduh. Berarti kayak si Angga gimana orang tingginya? Kali ada. Nah, kayak banyak orang berarti riwayat gimana? Bahkan ada riwayat lagi kan sebagai kelompok ini kalau orang tidak berjenggot tidak sah jadi imam. Waduh. Bagaimana ini? Jenggot ini sebuah ajaran yang bermula dari tradisi, diislamkan oleh ajaran untuk apa? Menandakan kejantanan seseorang. Karena kalau orang nggak jantan, orang yang amrot dulu sebut Arab itu namanya ada amrot. Ini biar paham ya. Lihat, ini ajarannya kan datang dari negeri Arab. Negeri Arab itu banyak hal-hal yang unik yang berseberangan dengan fitrah, lalu diobati oleh ajaran Islam. Di antaranya apa? Dikenalnya praktek homoseks itu di mana? Di negeri Arab sana, bukan di Jawa kan? Sehingga turun Nabi, Allah Ta'ala turun Nabi untuk membasmi ini. Termasuk praktek yang berkenaan dengan ini masalah jenggot. Di negeri Arab itu kalau lihat orang yang berjenggot putih kayak siapa namanya Zuhri, waduh benar-benar orang. Jangan salah. Karena apa? Di sana itu ada budaya susah nikah dengan gadis karena mahalnya mas kawin. Maka Islam mengajarkan ya nikahlah kalian walaupun hanya mahalnya apa? Cincin dari besi, bukan dari emas. Cincin dari besi. Kenapa? Untuk Islam datang untuk memudahkan
dengan caranya menghilangkan tradisi-tradisi yang memberatkan fitrah manusia. Di antaranya menikah dengan harga mahal, mas kawin dengan harga mahal diberikan kepada orang tua, sehingga orang Arab akhirnya belum lagi kultur lingkungan makanan yang serba panas, melihat laki-laki yang tidak punya jenggot itu seperti perempuan, dalam sebutannya bahasanya amrot bahasa itu. Laki-laki yang tidak berjenggot atau tidak tumbuh jenggot. Oleh karena Islam mendukung tradisi orang melihat jenggot. Agar apa? Agar terlihat kejantanannya dan jantinanya. Cuma oleh Nabi di tradisi memelihara jenggot itu, karena Yahudi juga memelihara jenggot. Bahkan dalam agama Yahudi pun diharamkan para rabi-rabi memotong jenggot. Ustadz kiai Yahudi itu tidak boleh memotong jenggot, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya walau dalam kondisi apapun. Makanya lihat fakta sejarah ketika terjadi perang Irak mau membom ya ke wilayah-wilayah yang atau Iran yang membom wilayah-wilayah yang banyak umat Yahudi, itu diperintahkan oleh Amerika untuk menyukur jenggot pakai masker apa? Masker biar tidak kena apa gas beracun. Para rabian tidak ada yang mau karena mempertahankan keyakinan agama mereka haram mencukur jenggot. Biar paham ini, haram mencukur jenggot itu ibadahnya, tradisinya ahbar atau ruhban orang Yahudi. Nah, Islam ini datang mesti moderat, tengah-tengah. Tidak juga membiarkan anak-anak muda atau yang masih remaja tidak memiliki jenggot, tapi yang punya jenggot oleh Islam pun dirapiin. Itu paham gak nih? Ya, lihat dalam Bukhari sendiri, Abdullah bin Umar meriwayatkan ya bahwa dia melihat Nabi selalu jenggotnya tidak lebih dari genggaman tangannya. Ini lebih, bukan dia sampai bawah. Apalagi sampai kayak yang apa tuh Pak Harry Potter kan. Itu ajaran umat Yahudi ya. Baik, dan perlu dipahami yang namanya jenggot itu ya, yang namanya jenggot apa sih? Kita ada penting apa? Ayo, rambut yang tumbuh di mana? Sini. Di sini mana? Bawah mulut. Dagu. Ayo mana? Jenggot itu rambut yang tumbuh di atas janggut. Apa itu janggut? Janggut. Janggut itu rambut yang tumbuh di atas janggut. Apa itu janggut? Janggut ini dua tulang pertemuan ya, dua tulang yang tumbuh di atasnya gigi bawah ya, yang mengarah ke arah wajah, bukan ke arah rahang. Ini namanya, jadi yang namanya jenggot itu rambut yang tumbuh di atas ini. Ini namanya bukan rambut lagi nih, bukan rambut jenggot lagi nih, bukan. Ini ke sini nih, bukan. Yang di atas rahang ke sini sampai di sini nih bukan jenggot namanya. Ada bahasa Arab. Kemudian yang ke sini juga bukan jenggot, namanya lain lagi. Nanti kapan-kapan saya akan bahas ini ya. Nanti mungkin dalam bab wudu, boleh tanya sama Ustaz Raja Fikri sini. Rambut di wajah kita ini ada 20 nama. Rambut di atas wajah kita ini ada 20 nama. Ini rambutnya namanya beda. Ini rambutnya yang atas namanya beda. Ini rambutnya namanya beda. Nah, rambut yang tumbuh di sini beda, yang tumbuh di sini beda, yang tumbuh di sini beda. Ini ada 20 nama rambut yang tumbuh di atas wajah. Nah, termasuk jenggot dalam masalah lihya. Lihya itu sya'run nabata fawqal lahyataini. Pertemuan dua tulang rahang di sini. Nah, ini namanya janggut atau dagu, rambut yang tumbuh di atas janggut namanya jenggot. Jadi jenggot itu bukan ini, bukan. Bukan ini, bukan sini. Apa yang bawah itu bukan namanya. Atau yang sini biar sebenarnya bukan jenggot. Paham ya? Baik. Nah, untuk pasal yang ke-8 hingga selanjutnya besok kita lanjutkan. Itu doa kita dan lain sebagainya. Baca Fatihah juga terus. Insyaallah Kamis sudah bisa hatam mudah-mudahan ya. Insyaallah. Yang penting paham dan kita akan mudah berlapang dada ketika melihat ada seorang teman kita, saudara kita yang sholat berbeda cara. Materinya apa aja? Jadi paham ya? Baik. Ada subhanallah Pak orang ini kadang saking setting fanatismenya berkelompok.
saya lagi pikir, satu hamba, salah apa? Ya, pergi, nggak jadi sholat di sini. Atau satu masjid tidak. Hanya kita balik. Itu bisa mau dia. Oh, hanya apa? Ada orang lain. Sholat di sini dia. Ini salah ini. Berarti kita sama masjid kita nggak mau masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rumah Allah itu yang kita bangun doang. Dan setiap orang yang bangun rumah kan, untuk beribadah pada Allah, itulah masjid. Itu. Walaupun labelnya ada plang NU depannya, plang Muhammadiyah, plang Persis, nggak ada urusan. Ada lagi kita masuk satu masjid, kalau kita sholat di situ, rapi sholat di pet. Kenapa? Karena kita najis. Jadi nggak boleh sholat di tempat itu. Ini bagaimana? Kalau Islam begini namanya bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil kelompok DP. Oh, berarti orang NU berarti rahmatan lil nahdiyin, orang Muhammadiyah rahmatan lil Muhammadiyin, orang Salafi rahmatan lil Salafiyin, orang Khalafi rahmatan lil Khalafiyin, orang Syiah rahmatan lil Syiiyin, orang Sunni rahmatan lil Sunniin. Apa begitu Islam? Islam ini rahmatan lil alamin, bukan cuma untuk orang Islam, lil alamin. Buat makhluk hidup yang lain, buat alam semesta raya, buat tumbuh-tumbuhan, buat ini Islam itu rahmat buat mereka. Nah, jadi sekarang dibikin terbalik. Padahal kita ini Islam udah berapa umurnya? 400. Islam berapa umurnya? 1400 kan? Ya, mau 25 berapa itu udah? Pokoknya lebih dari 1400. Berarti udah dewasa Islam. Cuma kita kalah sama orang Islam yang baru-baru. Saya bertanya, Tuhan mana agama Buddha dan orang Islam? Buddha dan sama Tuhan. Buddha. Yang tua agama cuma dua, Yahudi sama Nasrani. Yang lain semua Buddha, lebih muda dari Islam. Hah? Iya, itu aja sejarah. Tapi sekarang yang menguasai Indonesia, yang jadi cermin orang sekarang siapa? Anda tahu ada seorang pembawa acara host acara apa? Golden Voice. Siapa namanya? Mario Teguh. Itu mah itunya hostnya. Oh, kan satunya si lagi. Bram sama Uli kan? Iya. Ini Uli udah pindah ke Buddha. Karena dia bilang Islam itu kejam, Islam itu menyeramkan, Islam itu menakutkan. Buddha itu humanisme, sama tumbuh-tumbuhan, sama makhluk hidup sayang. Islam dia kejam. Siapa yang mau salahin? Apa dia? Kalau itu nggak ngaji sih, ngaji dong. Ya bukan dia ngaji, kitanya juga Islam gotok-gotokan sama saudara, salah-salahin sama saudara, kafir-kafirin. Nah, katanya dia apa dengan yang agama lain, nggak nyalahin orang, yang penting hatinya cakep. Nah, begitu kan? Siapa mau salahin? Kita orang Islam salahin, jangan dia salahin. Mau tuh Ustaz tuh kan orang sama orang goblok itu, kok kamu ngaji? Kayak dia ngaji nggak mau ngajarin dia, tapi dia pindah agama. Kayak gitu. Ya kan? Dengar belum isunya? Jakarta mau dijadikan apa? Jadikan negeri bagi kaum ras Cina. Dengar belum? Udah. Priuk sampai Pulau Kampung berbikin pulau, bentuknya burung Garuda. Anda sekarang di kota dulu yang punya toko-toko orang apa? Chinese kan? Kulinya orang Jawa. Sekarang kulinya orang Cina yang nggak bisa bahasa Indonesia. Dari mana datang kalau dari Cina? Islam? Tidak apa kita? Dari kacung mulu. Islam ribut-ribut sama yang lain. Kapan mau maju? Jadi jangan salah kalau nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi negeri kita bukan lagi negeri orang Indonesia, tapi bangsa lain yang pakai label seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.